Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu kita ingatkan pada kita bahwa hidup itu tidak ada kebetulan. Semua biinilah atas izin Allah. Betul Bapak Ibu? Kita bisa berkeluarga di mana kalau kita flashback tengok dulu, kita itu tidak pernah terlibat dengan calon suami atau istri kita masing-masing. Mendidik ya orang, ngaragati ya orang, terima jadi. Ya. Itu adalah karunia Allah. Ya. Maka mengawali kajian ini selalu kita ingatkan ayatnya. Kalau dulu tema-tema sebelumnya dengan surat Al-A'raf ayat 21 itu kan pasangan untuk menguatkan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah berkat karunia dan rahmat Allah lah hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dulu kita berupaya mengumpulkan prestasi, harta, jabatan atau pekerjaan, harapannya bisa dapat jodoh di antaranya. Tapi ternyata bukan itu yang mendapatkan sehingga dapat itu. Tapi karena izin Allah, karena karunia Allah dan rahmatnya. Betul Bapak? Nah, maka kita berkewajiban menjaganya, amanah itu. Ya. Tapi perjalanan waktu di dalam pernikahan itu awalnya membahagiakan, di tengah-tengah ada ujian, tapi akhirnya ada kenikmatan nantinya. Ya. Maka tahapannya kajian kita cara hidup bahagia dalam keluarga, tapi saya urutkan dari tema desain ini. Pertama, dulu hiduplah dalam kesederhanaan. Ya disyukuri apa yang ada. Kemudian mampu mengendalikan respon, ya, sehingga tidak terpengaruh yang lain. Memiliki kekuatan bersyukur, terus punya kemampuan memaafkan, karena itu melepaskan beban. Ya. Kalau dendam nanti akhirnya jadi masalah. Fokus pada proses bukan hasil. Ya. Yang penting sudah menjalani proses pernikahan itu sesuai aturan Allah, syariatnya. Hasil bukan usaha kita. Maka jangan gelisah kalau saat itu belum punya anak, karena bukan kita yang bikin. Siapa yang bikin anak? Allah. Karena sungguh itu karena izin Allah. Sekarang ini jangan gelisah kalau anaknya belum nikah, padahal usianya sudah tua atau dewasa, sudah umur, gitu kan? Nah, tapi prosesnya dijalani, sudah mendidik dengan baik, sudah mendoakan, sudah membiayai dan seterusnya. Yang keenam, bulan kemarin, untuk kebahagiaan harus punya investasi dalam diri sendiri. Ada bekal-bekal yang kita sudah lakukan, siapkan. Yang meninggal ki anak tujuhnya orang keleperan biasanya. Nah, karena itu firman Allah. Tidaklah takut kalau kau melahirkan generasi yang lemah di belakangmu. Betul? Artinya ada tinggalan. Tinggalannya yang paling baik ilmu, bukan tinggalan keduniaan semata. Nah sekarang tujuh, untuk menjaga kebahagiaan keluarga harus mampu mengelola waktu dengan bijaksana. Nanti lihat aja di keluarga masing-masing. Nah nanti yang ke-8, 9, 10
bulan-bulan berikutnya. Masuk 7. Walau waktu dengan baik. Bapak Ibu, firman Allah ini menjelaskan pada kita, ya. Apa? Monggo. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah sendiri ketika berfirman berdasarkan waktu, Bapak Ibu, wal asri wa duha wa lail wa syam wa fajr dan seterusnya, itu mengandung makna yang mendalam pada ayat-ayat selanjutnya berkaitan dengan yang lain. Demi masa, waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada kerugian. Sampai sini dulu. Kita tafsiri, kita kaitkan dengan masalah keluarga. Banyak nggak waktu yang kita punya di keluarga itu sia-sia? Misalnya, ibu-ibu pernah ngerumpi ibu? Ya. Bapak-bapak pernah nonton TV sampai tertidur di depan TV? Nah, atau ngobrol dengan yang lain. Nah, padahal waktu, kalau bicara karakter fisik waktu, ya Bapak Ibu, nanti saya kaitkan dengan konteksnya ayat ini. Bicara waktu, karakteristik waktu, ya Bapak Ibu, karakteristik waktu itu ada 3. Pertama, waktu itu adalah tunggal. Maknanya dalam 1 detik yang sama kita itu yang bisa melakukan satu hal, betul? Ya, detik. Kalau diperpanjang 1 menit bisa 60 kali. Maksudnya detik ini, ya jawab langsung aja. Detik ini panjenengan taat atau maksiat? Nah, mungkin di yang lain ada yang maksiat. Nah, detik ini kita iman atau kafir? Iman. Nah, padahal jadi Allah mencabut nyawa seseorang itu lebih cepat dari satu orang waktu terkecil, yaitu detik. Betul? Sering kan kita merasa, misalnya sudah mendampingi orang meninggal, ditilangi, jelas? Ya, loh kok meninggal ternyata. Nah, karena cepatnya penarikan ruh itu. Kalau dikaji tentang proses kematian, ya, ruh atau sering disebut dengan raksa itu, mulai sakaratul maut itu prosesnya yang dari ujung kaki itu naik sampai lutut, dari ujung jari ke pergelangan, lutut naik ke pinggang, pergelangan naik ke bahu, ya. Terus dari pinggang akhirnya naik ke dada, bahu ke dada, sampai tenggorokan. Nah, nanti terus lepas. Nah, ketika proses sakaratul maut dari berjalannya raksa tadi keluar, itu sudah tertutup pintu tobat. Maka doa kita adalah yang sering kita sampaikan, perbanyak saat sujud itu doanya, Allahumma ini as'aluka husnul khotimah, Allahumma rizukni taubatan nasuha qabla maut. Nah ini taubatan nasuha qabla maut. Kalau sudah proses ruh keluar tadi, sudah maut itu akan datang. Nah, kita mohon pada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang bertobat sebelum proses tadi. Karena kalau sudah proses gak diterima. Itu kisahnya Fir'aun. Fir'aun itu ketika sudah tenggelam di Laut Merah itu ngejar Musa, proses kematian sudah sampai di kerongkongan, tapi dia masih berucap, aku beriman pada Tuhan yang Musa. Tapi terlambat. Ya, walaupun dari istilah ilustrasi, tapi istilah yang menarik. Para malaikat itu gak ingin Fir'aun itu tobat sebelum kematian. Coba bayangkan kalau sudah rusak nanti ditobat, itu kira-kira kita sendiri melihat itu kok ya benar deh. Keras.
jengkel, gawe jengkel, gak ngaku buang itu ya maupun surga itu misalnya. Tapi itu ilustrasi sama. Maka artinya malaikat pun mencegah dia. Nah ternyata dia munculnya ucapan itu setelah dia sakit maut ya terima. Maka jadi menggunakan waktu. Ya. Waktu tunggal begitu. Kita meninggal nanti saat apa? Kan ada? Nah, saat atau maksiat? Insya Allah saat taat. Maka husnul khatimah. Yang kedua, hakikat waktu itu Bapak Ibu tidak bisa diganti. Hati-hati menggunakan waktu di keluarga, di kaitan keluarga. Kalau 1 menit yang lalu kita tidak beramal soleh, kita nggak bisa kembali. Nanti dulu, kembali dulu, nggak bisa. Ya, nggak bisa diganti. Nah, kalau sudah lewat ya sudah. Kalau saat itu 1 menit yang lalu kita nggak beramal soleh, orang lain berbuat baik, kita tentu kalau ini bisa persaingan dalam tiap fasa dulu khairat kalah dengan yang lain, betul? Nah, sehingga kalau bahasanya, kalau uang hilang bisa dicari, betul? Kalau waktu hilang nggak bisa diganti. Nah itu maksudnya. Tapi maka betapa kita itu betul-betul dalam berkeluarga itu harus memanfaatkan waktu yang efektif, yang produktif. Setiap jengkal waktu bahasanya harus kita isi ibadah. Kalau secara ekonomi kan orang bilang waktu adalah apa? Uang, time is money. Itu kan pikiran yang gagah. Kalau kita mestinya ngaji di masjid, waktu adalah ibadah, betul? Nah ibadah itu tentu semua dilakukan karena ketaatan pada Allah. Jangan sampai membunuh waktu bahasanya. Membunuh waktu itu tidak menggunakan waktu untuk ibadah. Seakan malah banyak menilanggarnya. Nah karena waktu jadi diganti, maka kita harus hati-hati menggunakan. Ketika waktu itu terus berjalan, Bapak jawab, bisakah menghentikan waktu? Gak bisa. Waktu itu kita pakai apa enggak terus berjalan, betul? Nah maka ini kaitannya untuk agar mencapai kebahagiaan keluarga itu. Mari gunakan waktu itu dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang Allah amanahkan dengan waktu itu. Jadi kalimatnya apa? Wal asri, gitu ya. Nah, demi waktu manusia itu benar-benar kerugian. Nah, tapi ada penguat dari Allah, ila kecuali siapa? Orang yang beriman. Nah maka waktu yang tadi karakteristik yang pertama, waktu tunggal, waktu nggak bisa diganti, waktu terus berjalan, maka mari gunakan waktu di dalam keluarga itu untuk membangun keimanan. Ya. Yang kedua Pak, mengerjakan amal soleh. Amal soleh yang diingatkan apa? Amal yang diingatkan karena lillah, dilaksanakan ma Allah, besarkan Allah, terus tujuannya apa? Ila Allah, menuju kepada Allah. Kita itu kalau tidak mendalami, mendesain atau merencanakan dengan baik, betul-betul di keluarga hidup kita itu banyak waktu yang tersia-siakan, rugi tadi. Ya, misalnya ketika terjadi cekcok keluarga suami istri misal, kira-kira karena apa? Tidak mendapat yang diinginkan, betul? Tapi dalam konteks ini karena kurang komunikasi, betul nggak? Nah, maka bagaimana membangun waktu, menggunakan waktu untuk berkomunikasi, komunikasi yang bil marhamah gitu, dengan kasih sayang dengan suami istri. Walaupun suami istri yakin cinta, bisa digosip, Bapak Ibu. Kemarin pas korban ada peningkatan fisik.
Gitu. Nah, makna berkorban itu bukan secara fisik, betul ya? Tapi amalan hati. Karena yang sampai pada Allah itu bukan darah daging korbannya, tapi apanya? Ketakwaan. Ketika kita di keluarga, fisik kita satu rumah, tapi ada nggak yang cekcok? Nah, kata cekcok berarti amal hatinya yang kurang baik. Ada ilustrasi tadi tentang komunikasi suami istri. Ada seorang suami yang kerjanya itu ya katakanlah tukang. Dia berangkat pagi naik sepeda ontel, pulang sore. Suatu saat pulang itu sepedanya dituntun. Istrinya menemunya di depan atau di depan pintu, lihat suaminya kok sepedanya bisa naiki kok dituntun. Ada apa Pak? Ya Bu, ban bocor. Lu kok gak ditambal nih? Gak bisa ditambal, harus ganti. Tapi Bapak gak punya uang. Sudah gak apa-apa, tuntun aja. So bekerja ya bisa jalan atau apa. Nah, suami masuk rumah, lihat istrinya anting-anting kok siji, gitu ya. Tidak satu anting. Ditanya, Bu, kok anting siji? Iya Pak, tadi pas ibu kerja nyapu kok jatuh tak boleh orang mungkin hilang kemana ya tahu ikut sampah. Nah, akhirnya suaminya pagi-pagi pamit, Bu aku mau berangkat ya. Lalu saya kata, tak tuntun dulu nanti kami tak boleh bicara kalau bisa perbaiki berangkat. Nah, istrinya juga suami yang pergi kerja berangkat ke pasar. Nah, terus istrinya karena sayang pada suaminya berpikir timbang ante siji raguno diguyu aku didol yo numpokin ban sepeda suaminya. Nah, suami juga berpikir istriku kok ya mesake men pantingane siji. Si aku ngerti tukune ning kono regane samene, tapi didol tuku pantingane siji. Mulai sore suaminya bawa istrinya bawa bahan gak gantung. Padahal mereka saling mencintai kan? Iya. Tapi gak ada komunikasi, sehingga waktu itu akan baik kalau digunakan untuk beriman amal soleh. Amal soleh itu ya tentunya terkomunikasi kalau itu suami istri. Dan ada kalimat korban itu sebenarnya sekedar karena ketaatan atau lebih pada kecintaan. Dua-duanya, tapi lebih mana? Kecintaan. Bapak Ibu, orang cinta itu tidak pernah lupa. Jawab, jadi cinta nggak dengan suami istri masing-masing? Cinta? Pernah nggak lupa pada suami atau istrinya? Yang lupa bangun tidur kok ada suami atau istri? Berarti sopo? Nah, berarti Alzheimer itu. Jadi linglung. Kalau orang cinta itu dimanapun pasti ingat, betul? Iya. Nah, ini maksudnya itu. Kalau cinta pada Allah, pasti selalu ingat Allah. Tidak akan melanggar, tidak akan bermaksiat. Nah, kalau orang bermaksiat melanggar larangan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, berarti dia tidak cinta pada Allah. Itu ukurannya Ibrahim. Kalau memang menyembelih anakmu itu akan menguji yang kau cintai siapa, anakmu atau aku Allah, kan bahasanya gitu. Nah, tapi karena cintanya pada Allah, disuruh apapun sami'na. Kalau ini ngaji ayat ini, tafsirnya Ibnu Katsir atau tafsirnya dari yang lain. Nah, tidak lagi kalau dalam iman itu iman dan amal soleh itu tanda
kita itu berafiliasi dengan Islam, tanda bergabung dengan Islam. Nah, suami istri kalau memang betul-betul mencintai, dia pasti percaya dengan pasangannya dan akan melakukan amal soleh kepada pasangannya, kebaikan pada Allah. Nah, waktu digunakan untuk itu, ya bisa nasihat, bisa curhat, bisa berbincang, bisa ya apapun yang dilakukan itu selalu bernilai manfaat. Ya, baik. Nah, yang kedua, ini tadi saya gabungkan iman dan amal soleh. Kalau tafsirnya itu afiliasi, bergabung dengan Islam itu harus ada iman dan amal soleh. Tidak ada artinya orang beriman tapi nggak ada amal soleh. Karena kata penghubungnya ayat ini wa dan kata sih, secara mantik logika yang jawab A dan B benar-benar jika salah satu benar atau harus dua-duanya? Harus dua-duanya. Kalimatnya sekarang saya duduk dan bicara, benar nggak? Benar. Ya. Tapi kalau nggak sama nanti nggak benar, nggak baik. Saya duduk dan berdiri, mungkin nggak? Enggak. Kalimat itu nggak benar. Tapi kalau duduk atau berdiri, benar nggak? Duduk atau berdiri, nah benar, karena kalau atau itu salah satu, betul? Kalau dan itu dua-duanya akan tidak rugi kalau kita itu mau beriman dan amal soleh. Gak cukup beriman, tapi harus juga dengan amal soleh. Nah, dalam keluarga ini, kalian kaitan dengan keluarga. Nah, terus yang dilakukan apa? Saling nasihati, ya. Dalam kebenaran. Kalau Ibnu Qayyim menafsiri bahwa ayat ini saling nasihati dalam kebenaran itu berarti kita punya afiliasi. Pertama, kepada yang kedua partisipasi. Apa partisipasi? Keterlibatan, peran, betul? Nah, dalam keluarga itu harus ada partisipasi. Tugas suami adalah menafkahi istri, itu partisipasinya. Tugas istri adalah melayaninya. Tapi dia yang lain juga berpartisipasi. Istri tugasnya salah satunya adalah ini flashback hasil materi sebelumnya, mendukung suaminya. Seorang istri itu mendukung suaminya agar menjadi pemimpin, itu bagian dari partisipasi istri. Suami juga itu mendukung istri agar menjadi ibu yang baik, yang soleha, tidak kemudian malah menjelekkan. Nah, yang ketiga, nasihati supaya menetapi kesabaran, gitu. Maknanya agar orang lain yang suruh pernah saya ilustrasi, orang di daerah gunung itu ada sebagian tempat yang kadang kekeringan, kurang air, betul? Agar saudara muslim kita di gunung itu yang kekeringan, kurang air itu, agar sabar dalam ujian itu cukup dinasihati atau diberi bantuan air, maka makna ada kontribusi. Ya. Iman dan amal soleh itu bentuk afiliasi kebergabungan dengan suami istri dan keluarga. Saling nasihati dalam kebenaran, harus ada partisipasi masing-masing kita untuk jadikan itu tidak sekedar menuntut maknanya dari keluarga, tapi punya andil masing-masing. Yang ketiga, agar sabar harus ada kontribusi, sumbangan. Apa yang kita sumbangkan pada keluarga masing-masing agar terjadi keluarga yang sama roba, sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Baik, narasinya sekarang Bapak Ibu. Lewat ini adalah lagu demi masa ini. Tapi ya, waktu adalah sesuatu yang sering kita abaikan di masa lalu. Kita menjalani hari-hari dengan pola yang sama, rutinitas, melakukan tugas-tugas tanpa benar-benar memikirkan bagaimana kita menghabiskan waktu. Nanti jangan pegang-pegang, dipikirkan waktunya itu dan efektif kan? Ya, kita merasa waktu selalu cukup dan jika tidak kita hanya perlu bekerja lebih keras, lebih lama. Namun setelah bertahun-tahun kita mulai merasakan akibat gaya hidup seperti itu, monoton aja. Kelelahan fisik dan mental mulai menghantui kita. Dan kita menyadari bahwa kita telah menghabiskan banyak waktu untuk hal yang tidak penting.
Buktinya, coba, apakah betul-betul keluarga kita di keluarga yang takwa? Pernah nggak suami istri melakukan kesalahan? Pernah nggak istri marah? Sering. Ya. Nah, berarti itu ada hal yang perlu diperhatikan. Kasih nilai. Ya. Hal yang tidak penting atau tidak memberikan nilai bagi hidup kita. Gitu. Ya. Coba hari kita menemukan konsep bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga, bahkan lebih berharga daripada uang. Kita bisa mendapatkan uang